Jangan moratorium semen itu sebatas wacana atau menteri investasi itu ngemeng doang gitu loh. Ya. Karena di Aceh sekarang ada pembangunan pabrik semen baru. Ya, nanti Bapak luruskan saja saya. Pertama ini Pak, soal saya baca soal moratorium semen ya. Ya, ini penting Bapak sebagai apalagi Bapak punya target market share 50% ya. Kan itu targetnya. Meskipun kalau lihat paparannya kan sudah 42%. Nah, saya ingin Bapak berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar segera Kementerian BUMN koordinasi dengan Menteri Investasi dan Menteri Perindustrian untuk memastikan komitmen soal moratorium semen. Jangan moratorium semen itu sebatas wacana atau Menteri Investasi itu ngemeng doang gitu loh. Ya. Karena di Aceh sekarang ada pembangunan pabrik semen baru. Ya, nanti Bapak luruskan saja saya, benar atau tidak di Aceh. Yang kedua di Kutai Timur. Padahal di sini Bapak masukkan potensi permintaan semen untuk ibu kota IKN itu 21 juta ton. Orang pabriknya dibangun di situ kok Pak, di Kutai Timur dekat situ. Takutnya Semen Indonesia Group hanya jadi penonton. Apalagi kita tahu oversupply kita masih 50 juta ton. Jadi sampai 2030 itu tidak perlu pembangunan pabrik semen baru. Nah, untuk itu saya meminta manajemen Semen Indonesia Group juga menyampaikan ini ke Menteri BUMN, ke Menteri Perindustrian dan juga Menteri Investasi. Nggak usah takut Pak, ya, untuk menyuarakan aspirasi ini. Kami juga rencana seharusnya mengundang besok saudara Bahlil Haladia itu untuk datang, tapi sama statusnya sama Menteri Perdagangan yang nggak juga datang hari ini, pergi ke Davos itulah. Iya, ke Davos, World Economic Forum. Ya, tidak ada. Sama Menteri Perdagangan juga begitu, katanya pergi ke Davos. Makanya Presiden tunjuk Pak Luhut hari ini ngurusin minyak goreng ternyata. Kan begitu. Nah, jadi satu Pak, moratorium itu harus dibicarakan. Kami akan pastikan minggu depan panggil Saudara Menteri Investasi, itu akan kami tanyakan komitmennya, termasuk janji dia melakukan audit investigasi. Baru sekali ini saya dengar pimpinan Mas Bimo, mungkin karena Mas Bimo sudah 20 tahun, saya mungkin bertanya ke Mas Bimo. Ada menteri janji audit investigasi, sudah 8 bulan nggak kelar-kelar hasil audit investigasinya. Entah menterinya yang benar minta BPK atau BPKP audit atau angin sorga juga menterinya. Besok kita tanya juga. Itu satu Pak, soal moratorium. Yang paling penting itu. Yang kedua, tar Bang 2 menit Pak. Yang kedua soal batu bara. Nah, batu bara ini kalau mendengarkan keterangan Bapak masih kekurangan. Nah, ini perlu koordinasi antara Menteri BUMN dan Menteri SDM. Ya, apakah ya nanti akan ada penugasan ke Bukit Asam untuk menambah kekurangan suplai Bapak yang tadi 1 juta ton itu, ya? Atau bagaimana solusinya? Jangan sampai saya dengar pabrik Bapak itu stoknya hanya 2 minggu Pak. Bahkan kadang-kadang pabrik Bapak itu stop gara-gara stok batu baranya habis. Nah, ini perlu jadi pemikiran kita pimpinan. Jangan sampai di satu sisi kita meminta Semen Indonesia Group tetap menguasai market share, tapi pabrik mereka sering-sering stop. Karena apa? Karena stok batu baranya terbatas. Apalagi semen swasta itu saat ini diberikan keluasan untuk membeli batu bara dengan harga pasar. Itu yang kedua. Terakhir Pak, saya menyarankan untuk solar panel tadi yang saya baca di sini mengurangi 15% ya. Ya. Berarti kan ini efektif dan efisien. Nah, saya menyarankan karena pemain solar panel ini sudah banyak di dunia, Bapak jangan pakai capex lagi, Pak. Jangan pakai capex. Tapi pakai opex. Ya. Jangan berinvestasi.
ajak dan undang para pemain solar panel ini untuk berinvestasi di pabrik Bapak. Ya, ya apa? Nggak terserah, yang penting bisa murah. Nggak banyak kok. Saya dengar tahun ini ada 3 pabrik solar panel yang dibangun di Indonesia. Ya, sudah akan berjalan di Indonesia itu ada 3 pabrik tahun ini. Jadi menurut saya, dan saya dengar juga BRI juga melakukan hal yang sama. Nanti gedung-gedung kantor cabangnya juga dipasang solar panel. Nah, ini bisa jadi catatan bagi Bapak untuk jangan investasi capex Pak, pakai opex saja. Ya. Jadi manage service saja. Jadi mereka untungnya dari pembayaran listrik Bapak, bukan Bapak investasi. Jadi itu catatan saya. Terakhir Pak, Bapak kalau diundang ke Komisi 7 itu tolong koordinasi sama Menteri BUMN dulu. Ya. Ya, koordinasi dan pastikan ada menteri teknis yang mendampingi Bapak. Ya. Harus ada menteri teknis mendampingi Bapak. Ini juga akan kami sampaikan nanti ke Pupuk Indonesia maupun BUMN industri yang lain. Hadir di Komisi 7 harus didampingi oleh menteri teknis terkait. Dan harus ada izin Menteri BUMN. Kalau belum ada izin Menteri BUMN dan tidak didampingi menteri teknis terkait, nggak usah hadir Pak. Ya, terima kasih.